Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi di sini kami akan menyampaikan materi tentang filsafat administrasi dan manajemen administrasi. Filsafat administrasi adalah proses berpikir secara matang, berstruktur dan mendalam terhadap hakikat dan makna yang terkandung dalam materi ilmu administrasi. Memang disadari atau tidak, sesungguhnya ilmu administrasi memfokuskan diri terhadap aspek manusia, terutama pelaksanaan aktivitas dilakukan secara kerjasama. Filsafat administrasi menurut para ahli. Albert A. Simon memandang filsafat administrasi sebagai kajian tentang proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Ia menekankan pentingnya memahami batasan rasionalitas dalam pengambilan keputusan, di mana individu memiliki keterbatasan dalam informasi dan kemampuan kognitif saat membuat keputusan. 2. Frederick Taylor memandang filsafat administrasi dari sudut pandang manajemen ilmiah yang menekankan efisiensi dan produktivitas melalui penerapan metode ilmiah. Ia mengadvokasi pembagian kerja yang jelas antara manajer dan kerja, serta menggunakan studi waktu dan gerak untuk meningkatkan efisiensi operasional. Aspek utama dalam filsafat administrasi. Yang pertama, etika administrasi. Menyelidiki pertanyaan tentang apa yang benar dan salah dalam praktik administrasi. Mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai etis dan moral mempengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan dalam organisasi. 2. Teori organisasi. Mempelajari struktur, fungsi, dan dinamika organisasi. Mengeksplorasi berbagai model dan teori tentang bagaimana organisasi bekerja dan bagaimana mereka dapat dikelola secara efektif. 3. Pengambilan keputusan. Menganalisis proses pengambilan keputusan dalam administrasi, memahami keterbatasan rasionalitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam konteks organisasi. Di sini saya akan melanjutkan dari aspek utama dalam filsafat administrasi negara. Kebijakan publik. Menilai bagaimana kebijakan dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi. Mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan politik dari kebijakan administrasi. Memahami bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip seperti keadilan, efisiensi, dan transparansi mempengaruhi praktik administrasi. Menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam berbagai konteks administrasi. Efisiensi dan produktivitas. Meneliti cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam organisasi. Mengeksplorasi konsep-konsep seperti manajemen ilmiah dan metode peningkatan kinerja. Baiklah, selanjutnya yaitu manajemen administrasi. Manajemen administrasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya dan kegiatan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Manajemen administrasi mencakup berbagai fungsi dan tugas yang memastikan operasional sehari-hari organisasi berjalan dengan lancar dan produktif. Selanjutnya, manajemen administrasi menurut para ahli. Yang pertama, Henry Fayol. Fayol seorang pionir dalam teori manajemen, mendefinisikan manajemen administrasi sebagai proses yang melibatkan 5 fungsi utama: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Menurutnya, manajemen administrasi adalah
tentang penerapan prinsip-prinsip manajemen untuk mengelola kegiatan dan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif. Yang kedua yaitu James A.F. Stoner. Stoner mendefinisikan manajemen administrasi sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha-usaha anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu Peter Drucker. Drucker seorang pemikir manajemen terkemuka, menggambarkan manajemen administrasi sebagai kegiatan yang bertujuan untuk membuat orang mampu bekerja sama dan menghasilkan kinerja yang terkoordinasi. Menurutnya, manajemen administrasi harus fokus pada hasil dan kinerja yang efektif melalui tujuan yang jelas dan penggunaan sumber daya yang efisien. Dan yang terakhir yaitu George R. Terry. Terry mengartikan manajemen administrasi sebagai suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen administrasi. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Definisi: menentukan tujuan dan merumuskan strategi untuk mencapainya. Aktivitas: menetapkan sasaran, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, merancang langkah-langkah tindakan, dan menetapkan jadwal serta anggaran. Kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Definisi: mengatur sumber daya dan kegiatan secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Aktivitas: membuat struktur organisasi, menetapkan peran dan tanggung jawab, mengatur aliran kerja, dan mengkoordinasikan kegiatan antar departemen. Selanjutnya yaitu pengarahan atau directing. Definisi: memimpin dan memotivasi anggota organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas mereka guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aktivitas: memberikan arahan, berkomunikasi dengan staf, memberikan motivasi, dan menyelesaikan konflik. Selanjutnya yaitu pengendalian atau controlling. Definisi: memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana dan tujuan tercapai. Aktivitas: menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja aktual, membandingkan hasil dengan standar, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Yang kedua yaitu koordinasi atau coordinating. Definisi: memimpin dan memotivasi anggota organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas mereka guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aktivitas: memberikan arahan, berkomunikasi dengan staf, memberikan motivasi, dan menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan atau decision making. Definisi: proses memilih tindakan terbaik dari berbagai alternatif untuk mencapai tujuan. Aktivitas: mengumpulkan dan menganalisis informasi, mengevaluasi alternatif, dan membuat pilihan yang optimal.